Nah, sudah berapa lama Om? Halo Sobat Sonak, apa kabar? Hai. Balik lagi di Auto Detailing Podcast by Sonak Indonesia. Kali ini kita akan ngebahas penggunaan sosial media untuk mempromosikan sebuah workshop auto detailing. Sekarang kita banyak nih salon mobil, auto detailing workshop yang baru buka ataupun yang sudah lama berjalan. Tetapi dalam sosial medianya mereka tidak aktif. Jadi gimana caranya untuk mempromosikan sebuah workshop dengan sosial media? Kita sekarang kedatangan tamu dari salah satu pebisnis auto detailing yang menjalankan bisnisnya dengan mempromosikan menggunakan sosial media, yaitu Om Adi Chandra dari Mr. Brightside Auto Detailing. Oke Om, apa kabar Om Adi? Baik banget Om Edi, luar biasa. Ya walaupun pandemi kita coba tetap semangat. Kalau nggak bisa offline ya kita online. Betul. Iya kan? Siap. Jadi mau cari waktu buat ketemu Om ini susah banget. Sekarang kita diundang ke podcast, sangat terhormat. Ya, sebelumnya juga terima kasih banyak buat Om Adi udah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast Sonak ini. Nah, sebenarnya sebelum kita melanjutkan pertanyaan yang poin-poinnya, kita pengen tahu nih, nama Mr. Brightside itu berasal dari mana sih Om? Mungkin teman-teman mau yang banyak tahu nih. Oke, nama kita itu kalau buat yang udah umurnya kepala 3 itu udah pasti tahu ya. Itu nama sebenarnya di lagu, cuman saya lihat ya agak-agak cocok gitu dibikin. Judul lagu tahun 90-an ya? Iya. Boleh nyanyiin liriknya? Jadi saya pikir kalau kita, jadi ini salah satu trik buat saya juga. Kalau kita mau memilih judul itu harus yang orang familiar gitu, yang gampang diingat. Jadi gampang diingat ya? Iya. Nah, lokasi workshopnya di mana nih Om? Mungkin teman-teman. Lokasi workshop kita di Di mana? di Fatmawati. Di Fatmawati ya? Sampingnya Baru Hotel. Oke. Nah, sudah berapa lama Om kira-kira buka workshop itu? Dari awal ya? Oke, saya sebenarnya sih udah cukup lama ya, udah 6 tahunan lah main di Gitu. poles begini di branding. Jadi waktu itu awalnya poles dari rumah ke rumah, awalnya Sonak pasti di Kelapa Gading, ruko kecil lah. Iya. Sonak itu baru ada gitu. Nah, terus ya berjalan waktu saya buka di Hajinawi. Ya, waktu itu kita kenalan di Hajinawi ya. Betul kita ketemu di sana ya. Kebetulan sekarang ada kesempatan di Jalan Fatmawati. Oke, kita langsung ke poin-poinnya aja nih. Mungkin ada tips-tips dari Om Adi. Seberapa penting sih peranan sosial media untuk mempromosikan sebuah workshop? Boleh dong di-share ke teman-teman. Ya biasanya entah dari Instagram, Facebook atau apa ya. Dari Mr. Brightside sendiri itu gimana sih? Apa yang udah dilakuin di sosial medianya Mr. Brightside sehingga bisa mengundang customer untuk datang ke workshop untuk polis mobil, ya sekedar cuci mobil atau bagaimana? Jadi saya tuh selaku pebisnis auto detailing itu nganggap di Instagram itu adalah saya punya website. Bahkan website pun dulu saya nggak pernah punya, dan sebelum saya bisnis auto detailing saya nggak pernah punya Instagram juga. Dulu memang susah ya. Ya kebanyakan cowok-cowok kan sih selfie foto-foto gitu, kayak nggak tua banget gitu. Tapi yang nggak bisa dipungkiri ya kita harus ngikutin zaman juga, walaupun ya banyak keterbatasan pasti karena generasi yang bermain Instagram ini sebenarnya ada generasi yang milenial ya. Milenial ya. Apalagi zamannya udah milenial sekarang. Udah bukan milenial nih. Cuma bisa ya sedikit-sedikit lah. Mengikuti zaman lah sekarang lah. Zaman. Jadi ya setidaknya punya dulu sih. Punya Instagram. Iya, setidaknya punya dulu. Bisa buat posting. Iya, apapun kemampuan kita tuh nggak usah
Jangan bilang, wah saya punya kamera bagus kayak tempat detailing mana supaya hasilnya bagus, ataupun kebetulan ada teman-teman saya yang di grup itu ada yang bilang saya kan masih detailing ibaratnya dari rumah ke rumah, jadi dia masih mobile tuh. Jadi walaupun kita mobile pun kita masih bisa posting sebenarnya asal tahu caranya. Jadi misalnya ya yang diambil itu adalah ini khusus pemain detailing, misalnya before and after, ya kan? Karakternya. Kan itu nggak usah nampilin garasi rumah orang ataupun seluruhan mobilnya, tapi yang penting sebelum dan sesudahnya. Progres, ya kan? Okay. Terus ternyata dari mobil yang kotor banget bisa jadi bagus. Ya maksudnya nggak usah berharap perfect dulu baru mau mulai gitu. Yang penting punya Instagram, punya kamera tuh pasti sih ya. Ya maksudnya kamera, semua handphone juga kameranya udah bagus sekarang. Kita beli handphone yang merek Cina gitu, 2-3 juta itu handphone udah pol banget dah. Di zaman saya tuh mungkin udah handphone yang paling bagus tuh. Ya. Jadi intinya sosial media itu penting, walaupun ya sekedar posting hasil polesan itu sangat penting untuk si follower kita ini melihat lah ya. Iya, buat portfolio. Jadi setidaknya sosmed itu adalah isinya kan teman-teman kita, lingkungan kita gitu. Jadi dia setidaknya tahu kita kita punya bisnis baru di auto detailing, atau misalnya yang udah berjalan cukup lama ternyata si kita ini masih eksis gitu. Kalau kita nggak pernah posting, kan orang jadi nggak tahu kita masih eksis apa enggak gitu. Iya, makanya banyak orang yang memang dia udah lama membangun workshop, udah berjalan, tapi sosial medianya ini promosinya kurang gitu. Oh, promosinya. Nah, mungkin dari teman-teman ini bisa ditingkatkan untuk sosial medianya untuk bahan promosi sebuah workshopnya agar customernya bisa ya datang untuk sekedar cuci mobil atau poles mobil seperti itu. Jadi kalau menurut Pak Adi itu penting banget lah ya sosial medianya. Penting sih. Ibaratnya itu kayak brosurnya kita lah zaman sekarang kan, terutama kayak kita di Jakarta nih. Saya nggak bilang kita di Jakarta kan orang tuh punya waktu sedikit banget ya. Semua orang sibuk. Ya mungkin untuk Anda kasih penawaran nih brosur 3 lembar. Saya rasa nggak semua orang punya waktu buat baca. Buat baca ya? Iya. Mereka semua sibuk nyetir, macet-macetan gitu. Tapi kalau iseng lihat sosmed, bagus juga nih kerjaan si komedi nih. Iya. Kan? Rata-rata memang di zaman milenial ini rata-rata orang udah bukan yang ngebaca, tapi dia memang lihat sosial media yang sering kali ya itu. Paling sering mereka pasti sosial media, entah Facebook ataupun Instagram. Untuk postingan nih Om Adi, berapa kali sih dalam sehari itu berapa kali posting enaknya? Oke, sekarang saya tanya Om Edi ya, enak gak kalau di akun kita itu di feeds-nya tiba-tiba ada orang yang posting 5 kali dalam 1 hari? Si Adi lagi, geser si Adi lagi, geser si Adi lagi, kesel aja. Berarti jangan terlalu sering lah ya. Terus momennya juga mungkin waktunya disesuaikan, betul nggak? Nah, saya di bidang sosmed ini sangat-sangat tertarik ya. Kalau menurut saya sekarang sosmed itu posting jam berapa itu nggak penting. Karena saya dapat dari diskusi dengan teman-teman, kita posting Instagram, follower kita 1000, yang dikasih lihat tuh hanya 50 dulu. Gitu? Iya. 50-nya bagus, ya tambahin 50 lagi gitu. Jadi jam posting itu menurut saya udah mulai nggak penting ya. Jadi memang ada jam-jam postingan itu nggak terlalu lah ya. Tapi gini, kita posting hari ini bisa jadi muncul di feeds-nya orang lain tuh besok. Gitu. Oh, jadi nggak memang kita posting hari ini semuanya melihat? Enggak kayak dulu. Jadi algoritmanya itu, itu di sosial media ini menariknya algoritmanya itu dia gonta-ganti terus, karena kalau misalnya dia samain terus akan banyak orang yang melakukan cheat kan.
acara-acara curang gitu. Kalau menurut Om Adi, lebih efektif feeds, story, atau live? Sebenarnya penting sih. Penting ya? Penting semua. Berarti semuanya penting. Kalau di feeds kan Itu akan tersimpan. Enggak. Siapapun yang orang baru yang lihat postingan kita, dia perhatiin feeds kita pertama kan. Kalau story yang di highlight itu orang perhatiin juga. Tapi story ini kan misalnya kayak kita baru buka Instagram tuh, yang rajin posting story itu pasti dia paling depan terus tuh. Pasti nongol terus ya? Iya, dan story itu nggak terlalu mengganggu kalau kita postingnya sering. Karena orang kalau nggak klik kan nggak bisa lihat kan. Iya, gitu. Harus dia klik baru bisa lihat posting apa sih nih, dan orang penasaran mungkin. Penasaran. Dan ya itu, tapi kalau misalnya kita sering posting kan nama kita selalu di atas tuh. Misalnya di Instagram kita buka, terus atasnya ada feed 1, 2, 3, 4. Kalau kita sering posting dia akan di depan terus. Apalagi live, kalau live tuh pasti di depan ya. Apalagi kalau udah istilahnya follower, pasti akan lihat postingan live kita terus ya, paling depan. Iya. Nah, untuk ini Om, itu kan tadi dari pentingnya semua dari feeds, story, sama di live. Nah, kalau untuk live-nya ini seminggu sekali atau setiap hari kita ngadain live, apa bosen gak sih orang? Kadang-kadang apa? Kalau saya bilang sih live itu harus temanya benar-benar menarik ya. Berarti tergantung temanya ya kita akan bawain. Kecuali orang yang bawain live itu memang influencer, dia pasti yang nonton selalu banyak gitu. Kalau kita ibaratnya belum terlalu terkenal, ya mungkin nggak ada salahnya sih mulai mencoba rutin live. Daripada adalah salah satu teman saya itu pemain otomotif juga. Dia setiap Sabtu jam 12 live. Jadi mungkin lama-lama dia udah punya penggemar dan orang-orang itu nungguin jam dia live itu. Jadi kalau memang itu ya mereka pasti akan menunggu lah ya, kalau memang ya influencer penting lah ya. Nah ini juga sebenarnya salah satu pertanyaan juga nih, pentingnya influencer, vlogger, selebriti. Nah itu gimana Om Adi? Oh penting sih, penting banget ya. Membangun brand image mungkin ya, tapi kita nggak langsung berharap kayak masang iklan ya. Ibaratnya kita pakai influencer kita langsung dapat customer, saya nggak bilang begitu. Tapi secara branding dapat lah ya, nggak ada salahnya dicoba. Ya kalau kita lihat dari beberapa postingan di Mr. Brightside kan memang ada beberapa artis yang udah di poles mobilnya di Mr. Brightside ya. Iya, itu kan sih ada beberapa. Salah satunya penunjang untuk orang melihat postingan kita gitu kan. Oh gila, artis ini udah poles mobil di sini. Jadi selain buat naikin workshop juga ya. Berarti pentingnya ya artis atau vlogger untuk mempromosikan sebuah workshop detailing. Ya ini juga salah satu memang konten yang kita angkat ini yang memang kita melihat dari postingannya Mr. Brightside, mulai dari live-nya, terus postingan Instagram. Ya kenapa nggak ada salahnya kita undang untuk podcast kita bikin konten ataupun judulnya itu penggunaan sosial media dalam promosi auto detailing seperti itu. Makanya kita undang Om Adi untuk datang podcast kita seperti gitu. Boleh ambil minum ya Om? Boleh, silakan. Jangan terlalu tegang. Nah ini sebenarnya banyak sih yang memang harus kita angkat di sosial media, mulai dari konten, terus mulai semuanya temanya pasti harus berbeda lah ya. Nah kalau dalam moles mobil nih di sebuah workshop kita bikin konten live, itu biasanya apa yang ditongolin Pak Adi? Entah dari hasilnya, terus toolsnya, SDM-nya, workshopnya, apa gimana? Kalau menurut saya sih SOP yang ditonjolin tuh ya, maksudnya bagaimana pengerjaan sih. Proses ya? Iya proses. Sebuah proses pengerjaan detailing itu seperti apa? Jadi follower atau customer kita juga dapat melihat itu. Iya. Jadi itu penting. Ya mungkin ada beberapa hal yang kita nggak bisa bikin
di frame. Di feed. Ya, karena ya mungkin ada beberapa trik-trik yang kita nggak mau bagiin ke orang lain gitu. Saya pikir tadinya begitu ya. Tapi saya pikir zaman sekarang kita bisa lihat semua trik-trik dan tips itu di YouTube ataupun di Google gitu kan. Tuh, jadi menurut saya nggak ada yang harus disembunyiin lagi sih. Ya itu semuanya open lah ya. Gimana sih Om cara dapetin customer artis? Nah, gimana Madi? Gimana cara dapetin? Entah harus punya rekanan atau teman seperti apa Om? Ya, biasanya sih dapatnya dari rekanan. Dari teman ya? Ya, kalau misalnya ini bocoran dikit ya. Kalau misalnya kita mau minta tolong artisnya endorse, itu pasti biayanya kan Lumayan. akan lumayan. Jadi manfaatin networking yang udah ada. Ya, jadi artis, influencer itu sebenarnya kekuatannya sama sih. Entah influencer itu Pak Lurah di desamu, entah influencer itu ya orang yang terkenal lah ya. Iya. Orang yang terkenal. Entah influencer itu mungkin orang yang bergelut di bidang otomotif juga. Kalau itu biayanya pasti sangat mahal. Nah, coba cari cara gimana caranya supaya lebih. Ya mungkin sekitaran workshop detailing, misalnya Pak RT punya mobil banyak ya. Iya, coba dulu kasih Pak RT. Pak RT mobilnya saya polesin, boleh nggak? Saya polesin dulu ke mesinnya Pak RT biar dia lihat, oh beda ya. Udah gitu kalau Pak RT mau full harganya sekian. Tapi kalau Pak RT pasang di Instagramnya Pak RT, saya potong sekian gitu kan. Itu menarik. Contoh kecil ya. Iya. Jadi memang harus ada rekanan ya. Iya, dari rekanan sih. Networkingnya penting loh. Jadi networking yang sangat penting. Kalau punya teman-teman yang punya teman artis, boleh dipromoin. Kasih poles gratis aja dulu. Ya. Kita lihatkan hasilnya, siapa tahu dia bisa mempromosikan ke teman-temannya. Jadi mulut ke mulut itu sangat efektif sebenarnya. Selain sosial media, iya. Mulut ke mulut itu akan berdampaknya positif buat workshop. Iya benar banget. Networking itu penting banget sih kalau polesan workshop A, oh bagus nih ini, boleh nggak coba kasih diskon sekian? Itu diskon juga penting ya. Iya, kalau misalnya kalau diskon gimana ya? Kalau diskon itu sebaiknya diomongin empat mata sih. Jadi maksudnya kita boleh kasih diskon untuk hal tertentu, tapi kita nggak berarti kita harus jual murah juga gitu. Iya. Karena kalau biasa kita terlalu jual murah, nanti kita pasti akan merasa keberatan dan kita akan mengurangi kualitas kerjanya. Jadi mendingan kualitas kerjanya yang ditamain dulu. Postingan seperti apa yang sekiranya bisa mengundang customer ke salon kita? Postingan apa nih, Om Adi? Postingan, saya rasa sih postingan before after ya. Hasil polesan ya. Jadi postingnya itu kita memperlihatkan mobil pada waktu kondisi awal dikerjakan, terus kita kasih lihat sedikit cara kerjanya, dan begitu mobil udah selesai kita ini juga kasih lihat juga. Kalau bisa dibikin video, kalau bisa penerangan dan kameranya juga harus bagus ya. Maksudnya nggak harus mahal, tapi setidaknya ruangannya bersih, terus kameranya juga dibersihin dulu sebelum dipakai lensanya tuh. Banyak saya perhatiin pemain mobil ataupun detailing, dia foto mobilnya, kamera handphonenya kotor, jadi itu hasilnya masih nggak bagus. Jadi ngeganggu ya? Iya, saya sebelum videoin tuh pasti saya lap dulu pakai baju gitu kameranya biar belakangnya jernih gitu. Itu jadi, penting banget sih. Itu yang harus diperhatikan ya, dari mulai toolsnya, dari mulai segi kamera mungkin, terus jadi kebersihan workshop juga. Ya, jadi teknisi juga termasuk. Ya, penampilannya nggak acak-acakan. Iya, seenggaknya bajunya nggak belang-belang. Kalau ada seragam mungkin lebih bagus ya, Kak. Seragam lebih baik. Resiko terberat nih dalam penggunaan sosial media apa tuh? Biasanya ada gak? Resiko terberat ada pasti. Resiko terberat kita jadi kepoin kehidupan orang gitu. Wah,
kita ngiri teman-teman gua liburan ke Bali. Ingat tujuan utama kita cari customer, bukan mau liburan gibahin orang gitu. Jadi malah ngabisin waktu ke sana takutnya gitu. Berarti itu risiko terberat ya. Jadi malah harusnya kita posting malah ngeliatin sosial media orang lain. Iya, jadi malah kerjaannya tertunda, malah nontonin sosmed mulu. Berkaitan dengan sosial media juga nih, perlu gak sih mengiklankan sebuah workshop hasil misalnya video yang udah kita edit nih, kita iklanin, gimana tuh Wadi? Promote Instagram gitu ya? Iya, di Instagram, jadi kita iklanin dengan iklan berbayar misalkan, itu kan biasanya nongol per minggu atau berapa hari itu akan nongol terus di entah di feed orang atau di story, itu kan bisa kita iklanin. Itu mungkin penting ya. Kalau dibilang penting tergantung tujuannya. Kalau cuma sekedar mau nunjukin kalau kita eksis, dia kan bisa diatur tuh lokal area atau apa, boleh. Tapi kalau berharap customer langsung dapat, tergantung deh. Ya berarti. Kecuali workshop kita powerful, terus misalnya keren, kepling banget, tempatnya gede, orang kita banyak, terus harga kita bisa tempur gitu, mungkin bisa. Tapi kalau kita istilahnya pendatang baru, jangan terlalu berharap dari situ kali ya. Tapi itu biasanya memang iklan itu jangka panjang sih ya, nggak bisa hari ini kita iklanin langsung dapat customer. Biasanya orang lihat dulu, tahu. Kalau saya lihat lebih sekarang kayak ini kan, kayak pabrik rokok misalnya, dia pasang kayak dulu dia pasang spanduk di jalanan, ya kayak gitu sih fungsinya paling. Jadi istilahnya orang biar orang tahu dulu lah ya. Bukan hard selling, cuman sekedar kasih lihat kita eksis. Karena persaingan kita di promote itu juga saya lihat workshop yang keren-keren pada pasang semua. Istilahnya memang kuat gak bersaing sama dia gitu. Intinya gini lah, dari sekian banyak workshop memang sekarang udah memang mainnya sosial media. Iya, mulai dari Instagram, Facebook, terus juga sampai di status WA juga pun mereka akan posting. Iya pasti, itu penting juga. Ya intinya dari rekan-rekanan mereka juga pasti akan melihat story-nya. Jadi pentingnya sosial medianya untuk menaikkan workshop untuk promosi, entah itu dari hasil polesan, workshop, tempat detailingnya yang proper itu akan terlihat di sosial media. Jadi orang-orang bakal melihat, banyak yang lihat di sosial media. Nah sebenarnya ada tips gak nih Om buat teman-teman? Apa ya tipsnya untuk yang baru mulai main sosial media? Ada ya? Berhubungan baiklah sama orang. Jadi berhubungan baik, istilahnya komunikasi yang baik dari mulai customer, teman-teman dekat, supplier, semua lah itu penting banget. Maksudnya saya pernah baca buku faktor eksternal, internal ya. Yang bisa dirubah itu adalah faktor internal. Jadi diri kita tuh harus baik dulu. Karena kalau kita nggak baik sama orang mana mau follow kita punya. Betul. Walaupun kenal nih. Terus dia sebenarnya orang-orang baru yang mau follow itu si ini maksudnya bagus ya, usah. Ini lawannya malas. Nah, jadi itu aja udah kayak kita udah di cut sama orang, ya kan? Gara-gara sikap. Oh iya, gua kenal baik gitu. Lu masukin aja tempat dia, nanti kasih tau gua minta diskon, kayak gitu kan? Ya. Berhubungan baik lah, networking itu penting banget ya. Jadi ya siapapun itu berhubungan baik sesama, maksudnya ya teman. Kalau kita jahat sama orang, pasti orang akan jahat sama kita. Iya pasti. Apa yang kita tanam, apa yang kita dapat mungkin ya. Iya. Entahlah. Apa? Ya kayak kita mulai. Akhirnya kita. Apa yang? Ya itulah. Sekarang kita disuruh ke rumahnya dia nih waktu saya mobile, ataupun kita disuruh jemput mobil ke rumahnya. Begitu mau masuk kompleksnya, di depan itu detailingnya gede banget, bagus lagi, pemain lama. Di tempatnya ada di barat, ada di Jakarta Barat, ada di Jakarta Selatan. Kenapa mobilnya semua kita yang kerjain gitu? Padahal di dekatnya itu ada detailing. Ada detailing dan kita pemain home service. Ibaratnya baru mulai pakai, ya ibaratnya
yang bantuin cuma satu orang. Ya kayak di selatan juga ya. Ada depan rumahnya dia tuh workshop gede gitu. Kenapa mobilnya masih ke tempat kita? Gitu. Apa dia nggak saya yang kenal? jemput gitu kan? Saya pikir saya berterima kasih aja sih sama Tuhan gitu. Ya mungkin Om Adi ini orang baik, jadi orang Tuhan juga berbuat baik pastinya ya. Iya kan syukurnya di situ sih. Kayak saya menjual obat moles banyak nih, tapi kenapa mesti jauh-jauh ke kota nih? Padahal banyak ya di sekitarnya. Kenapa harus jauh-jauh gitu kan? Karena apa? Hubungan kita baik. Nah, itu dia maksud saya. Iya. Hubungan baik. Gak kan ada orang pernah nggak ada tiba-tiba temen nawarin bisnis, nawarin barang ke kita. Sebelumnya dia nggak pernah ngobrol sama kita. Kita mau beli nggak? Iyalah. Kurang lah ya. Iya, karena apa? Ya memang menjaga hubungan ini memang sangat penting lah ya. Iya. Mulai dari awal kenal ya kita selalu komunikasi. Iya. Ya apapun yang berhubungan ya kita saling bantu. Nggak perlu uang, nggak perlu duit sih. Iya, perlu duit, yang penting intinya kita ya saling support lah intinya. Support. Gitu. Oke lah ya. Jadi buat kalian yang belum buat customer ya, kalau bukan punya workshop, tapi kalau buat customer yang belum pernah poles mobil boleh datang ke workshopnya Mr. Brightside, jadi bisa moles di sana dan kita akan tetap pantau terus perkembangannya Mr. Brightside nih. Sosial medianya pasti akan kita pantau terus. Wah udah lewat juga waktunya ya. Oke, buat teman-teman terima kasih yang udah nyaksiin Auto Detailing Podcast by Sontak Indonesia. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih buat Mr. Brightside, Om Aditya. Terima kasih. Kalau yang belum follow silahkan follow Mr. Brightside dan Aditya Dan Sontak Indonesia. dan Sontak Indonesia pastinya. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya dan cukup sekian. Terima kasih. Salam dari Thank you.